Selamat pagi teman-teman, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Vian, apa kabar? Super, luar biasa. Yes. Vian selalu ceria dan luar biasa. Ya, hari ini kita bersekolah minggu tanggal 31 Januari 2021 ya. Bulan Januari, hari Minggu terakhir ya. Hari ini kita akan mengambil tema bahwa mengalah itu tidak berarti kalah. Apa, Dik? Mengalah itu tidak berarti kalah. Ya, oke. Sebelum kita memulai acara, kita akan menyanyi bersama dengan lagu pujian Allah itu baik ya. Karena Allah sudah luar biasa baik kepada kita ya. Menjaga kita setiap hari, menjaga kita dalam istirahat tidur, memberi kesehatan kepada kita. Itu yang luar biasa. Terus dan memberi tubuh jiwa yang segar di saat pagi kita beraktivitas. Ya, oke. Allah itu baik. Sekolah minggu ini dengan terlebih dahulu berdoa. Kita akan berdoa. Vian berdoa ya? Ya. Oke. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan lindungi dari awal hingga akhir Tuhan agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Vian. Kita akan membaca dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Ya. Judulnya adalah tentang persembahan berhala. Kita baca bergantian ya, Vian ya. Vian baca ayat 1 dan 2. Mama baca ayat 3 dan 4. 4 dan 3. Iya.
2 ayat 2 ayat. Oke, Ya, ya. silakan Pian. Tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai makan daging persembahan berhala. Dan karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi bantu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya, terima kasih Fian. Ya, hari ini perikopnya adalah mengalah tidak berarti kalah. Di sini perikop yang kita baca adalah Tuhan Yesus sangat memperhatikan orang-orang yang lemah. Ya, jadi di sini Paulus mengajarkan pengertian untuk kita mengalah pada seseorang atau siapapun yang lemah. Karena ketika kita tidak mengasihi orang yang lemah, pada hakikatnya kita berdosa terhadap Kristus. Ya. Adik-adik, teman-teman, kita akan melihat sedikit cuplikan film, bukan film ya. Cuplikan video yang isinya mengenai contoh-contoh sikap kita mengasihi orang yang lemah. Ya, silakan.
Ya, adik-adik tadi sudah melihat semua cuplikan filmnya ya. Cuplikan filmnya tadi tentang seseorang muda, ya, seseorang muda yang memberikan tempat duduknya kepada orang yang lebih lemah. ya, orang tua ya, Ya. orang tua yang lebih lemah, walaupun orang muda tersebut itu juga dia memiliki kelemahan fisik, yaitu dia pakai krek ya, dia pakai alat penyangga untuk berjalan ya, walaupun ketika ketika tadi dia berdiri di kereta itu dia bisa berdiri karena dia pegangan gitu ya, pegangan tiangnya. Tapi ketika dia akan pindah ke gerbong di depan, itu dia mengambil alat bantu untuk berjalan. Ternyata orang muda itu lemah, dia juga memiliki kelemahan, tetapi dia sadar diri dan dia memberikan tempat duduknya kepada orang yang lebih tua. Orang tua, kakek-kakek yang dia itu mungkin berdiri aja tidak kuat gitu ya, sehingga dia duduk, walaupun tiketnya itu adalah tiket tanpa tempat duduk gitu. Jadi mungkin kakak itu ketika beli tiket dia terakhir sendiri belinya, jadi dapatnya yang tiket tanpa tempat duduk seperti itu. Itulah contoh sikap mengalah kepada orang yang lebih lemah. Itu sikap yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kita lakukan. Jadi ketika kita mendapatkan atau menjumpai orang lain yang lebih lemah kepada kita, lebih lemah dari kita gitu ya, lebih lemah dari kita wajib untuk menolong atau wajib kita mengalah. Mengalah dalam arti adalah memberikan sesuatu kepada dia, mempersilahkan lebih dulu, dan kita bisa belakangan, kita bisa mendapatkan setelah bagian dia, seperti itu. Itu mengalah ya, itu mengalah dalam contoh video tadi cuplikan. Nah, kalau Vian nih, Vian pernah nggak melakukan sikap mengalah kepada teman atau apa gitu, pernah? Pernah sih. Ya, contohnya apa? Jadi ada temanku yang sakit, habis pulang dari rumah sakit, dia masuk ke sekolah, dia mau ke kamar mandi. Habis itu aku juga mau ke kamar mandi, tapi karena ada temanku yang sakit dan badannya masih lemah, ya aku persilahkan dia dulu, aku belakangan aja. Oh iya. Ya, jadi Pian mempersilahkan temennya yang habis pulang dari rumah sakit ketika sama-sama mau mengantri kamar mandi gitu ya, mempersilahkan dia dulu supaya dia masuk duluan, karena kalau dia ngantri kan mungkin badannya masih lemah, terus kena angin gitu ya Vian. Jadi Vian mempersilahkan temennya duluan, aku belakangan aja gitu. Nah, itu contoh terpuji ya Vian. Ya. Itu contoh perbuatan terpuji yang Tuhan inginkan dari kita. Ya, siapapun mungkin pernah mengalami atau melakukan perbuatan sikap mengalah kepada orang yang lebih lemah. Saya percaya, Mbak Omi percaya, adik-adik semua punya pengalaman mengalah kepada teman-teman yang lebih lemah, atau kepada orang lain, atau kepada orang tuanya yang lebih lemah, misalnya nenek, kakek gitu ya. Kek, nek atau mbah, mbah mau tak ambilkan minum gitu. Minumnya dikasihkan mbahnya dulu. Lah kamu mana le gitu misalnya. Aku nanti ambil sendiri lagi mbah, aku bisa ambil sendiri gitu. Saya percaya, Mbak Omi percaya teman-teman semua pernah mengalami itu, dan itu wajib untuk selalu diutamakan ya, selalu diutamakan, karena itu perbuatan terpuji yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kita lakukan ya. Karena di sini ayat tadi adalah ayat 12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati
nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus ya. Jadi orang lemah atau seseorang yang lemah kita harus utamakan. Terus kita ada ayat emas nih. Ayat emasnya dari Mazmur 149 ayat 4. Nanti dibantu bacakan ya Vian ya. Ya. Mazmur 149 ayatnya yang keempat. Mazmur 100 tadi mana udah dibuka ya nih. Mazmur 149 ayat yang keempat nih. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya, jadi orang yang rendah hati karena mengalah untuk orang lain, mengalah untuk orang yang lemah, itu Tuhan Yesus memahkotai dengan keselamatan. Ya, di sini jelas. Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya, adik-adik, kita ingin berkat dari Tuhan Yesus ya, dan keselamatan itu sudah kita dapatkan, sehingga kita harus selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ya. Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai mengalah kepada orang lain, mengalah kepada orang yang lebih lemah. Kita harus melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin. Terima kasih. Kita akan berdoa selesai ibadah ya, selesai membaca Alkitab. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami dalam firman pagi hari ini, di mana kita meneladani kasih-Mu bahwa kita harus mengalah untuk orang-orang lain yang lemah, untuk orang-orang lain yang lebih lemah dan membutuhkan pertolongan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sekarang akan melakukan persembahan. Iya, persembahan dulu. Kita akan melakukan persembahan kepada Tuhan, membawakan persembahan kepada Tuhan. Dengan persembahan itu nanti dimasukkan ke dalam amplop ya adik-adik. Amplop putih, boleh minta papanya, mamanya, bapak ibu, kakek nenek, orang-orang yang ada di rumah, minta amplop, dimasukkan ke dalam amplop persembahannya, kemudian diberikan kepada orang tuanya, titip papa, mama, bapak ibu, titip persembahanku, dimasukkan ke gereja, ke kotak persembahan di gereja ya Bu, ya Pak, ya Ma, gitu ya. Ya, kita akan mengiringi persembahan dengan menyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Ya, yuk. Dengan rela
kita sudah mendengarkan firman, sudah persembahan, sudah memuji Tuhan ya. Kita akan akhiri ibadah anak-anak atau sekolah minggu ini dengan menyanyi Lagu penutupan ya. Atau berdoa dulu aja ya. Kita berdoa dulu aja yuk. Berdoa penutup dulu, setelah itu kita akan menyanyi. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami dalam ibadah anak hari Minggu tanggal 31 Januari dengan tema mengalah tidak berarti kalah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami. Berkati kami dalam kami beraktivitas, berkati kami dengan kesehatan ekstra, terutama di masa-masa kondisi cuaca yang kurang mendukung. Dalam kondisi pandemi, kiranya Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menutup menutup sekolah minggu ini dengan pujian hati yang gembira ya. Dalam kondisi apapun hati kita harus gembira ya. Hati yang gembira adalah sedih ataupun duka, kita harus tetap gembira. Iya, karena hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira. Manjur